Maka kali ini yang akan kita bahas adalah tentang ciri-cirinya orang yang berbohong. Salam Rahayu, seperti biasa dengan saya Dewi Suntari. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, dan saya doakan semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dimanapun Anda berada. Sebelumnya, saya sempat membahas tentang ciri-cirinya orang jujur. Dan untuk menyambung sekaligus melengkapi bahasan tersebut, maka kali ini yang akan kita bahas adalah tentang ciri-cirinya orang yang berbohong. Atau lebih tepatnya, ciri-ciri orang yang berbohong dalam sebuah pembicaraan langsung. Langsung saja, ciri pertama, bila seseorang berbohong adalah bicaranya tidak jelas, serta tidak terperinci. Lalu yang kedua, dia akan mengulang kembali pertanyaan yang Anda ajukan sebelum menjawab pertanyaan tersebut. Yang ketiga, ia berbicara secara terputus-putus dan susunan kalimatnya tidak padu. Keempat, manakala ia bercerita tentang suatu peristiwa, maka ia tidak bisa memberikan detail seputar peristiwa yang ia ceritakan. Lalu yang kelima, adalah lawan bicara Anda ini melakukan grooming behavior. Apa itu grooming behavior? Grooming behavior ini contohnya adalah memainkan rambut atau menaruh jari di bibir. Ciri keenam, orang yang berbohong seringkali tidak yakin pada topik yang diceritakannya sendiri. Ciri ketujuh, ketika seseorang berbohong, maka ia akan merasa terganggu saat ada orang yang menanyakan kebenaran dari pernyataannya tersebut. Ciri kedelapan, orang yang berbohong cenderung bercerita tanpa ekspresi. Ciri kesembilan, postur tubuhnya terlihat seperti orang bosan, karena pada dasarnya ia tidak ingin ditanya lebih jauh. Kemudian ciri ke-10, ia berpikir terlalu keras untuk menyampaikan detail cerita. Nah, setelah mengetahui ke-10 ciri ini, jika kemudian kita menemukan bahwa lawan bicara kita memang berbohong, lantas kita harus bagaimana? Ketika dalam suatu percakapan Anda sudah berhasil mengetahui bahwa lawan bicara Anda ini berbohong, maka ada 4 pilihan langkah yang bisa Anda ambil. Pertama, Anda boleh memilih untuk tidak melakukan apapun. Pertimbangkanlah dulu, apakah jika Anda berbuat sesuatu atas kebohongannya ini akan menjadikan situasi memburuk untuk Anda atau tidak. Jika lebih baik bagi Anda untuk diam, maka sebaiknya simpanlah pengetahuan ini untuk diri Anda sendiri saja. Paling tidak Anda sudah paham lawan bicara Anda ini orang seperti apa. Kedua, Anda juga bisa menangkis kebohongannya dengan humor atau candaan. Ini berlaku bila kebohongannya ini terkait dengan hal-hal yang sepele dan terlalu kecil untuk dipermasalahkan. Lontarkan saja sebuah komentar guyon, bahwasannya Anda tahu dia berbohong. Ini akan membuat lawan bicara Anda mengakui kebohongannya tanpa mereka merasa takut diserang. Pilihan ketiga, Anda juga bisa berpura-pura bodoh. Terutama bila situasinya kebohongan ini Anda temukan dalam pembicaraan berkelompok. Pura-pura saja bahwa Anda lupa atau bingung dengan fakta yang disampaikan. Kemudian lanjutkan dengan mengajukan pertanyaan. Semakin banyak detail yang Anda tanyakan, semakin banyak pura kebenaran yang bisa Anda gali. Dan si pembohong, cepat atau lambat, akan terselip lidah, tidak bisa mempertahankan kebohongannya lagi. Karena berbohong itu mudah, mempertahankannya yang sulit. Atau yang keempat, Anda boleh juga memilih menegur orang ini secara langsung. Tetapi hanya lakukan opsi keempat ini untuk situasi-situasi tertentu di mana diam bukanlah pilihan terbaik. Lakukan pembicaraan 4 mata dengan orang yang bersangkutan atau bersama orang-orang lain yang terdampak oleh kebohongannya. Kurang lebihnya seperti itulah ciri-ciri orang yang berbohong dan beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghadapi kebohongannya tersebut. Paling tidak, jadikan wawasan tersendiri. Siapa tahu pengetahuan semacam ini akan berguna dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena bagaimanapun juga,
Tiap hari kita bergaul dengan banyak orang, dan wataknya orang itu macam-macam. Anda akan lebih mudah mengetahui mana orang yang bisa Anda percaya dari hal-hal sederhana semacam ini. Dari saya cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.